Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, soal perdebatan Pak Purbaya, soal ditekan soal pajak di DPR. Wih, ngeri bos, ngeri. Tapi Pak Purbaya santai, tidak ada takut-takutnya begitu. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa kalau saya jelaskan, Anda itu salah teorinya. Kan ini kan soal pajak begitu. Nah, salah satu yang kemudian Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sedewa ini ya terlibat debat ya dengan anggota Komisi Komisi 11 begitu DPR RI begitu dengan fraksi PDIP ya dengan yang lain begitu kan yang mempertanyakan salah satu tentang kinerja Pak Purbaya dalam mengelola APBN. Ya, di mana berpotensi menambah hutang. Kabarnya begitu. Nah, salah satu yang menjadi tamparan keras dari Pak Purbaya ini, untuk saat ini begitu, pajak ya mulai agak turun, naik turun dan sebagainya. Nah, Pak Purbaya terlebih dahulu menyinggung anggota DPR RI ya, soal bagaimana pajaknya begitu kan ya, soal pajak begitu. Tapi kita lihat saja pajak ini nampaknya harus ada terobosan baru yang harus diberantas. Nampaknya orang-orang Mulyono nggak paham soal ini begitu ya. Nah, Menteri Keuangan ya Pak Purbaya Sedewa ini mendapatkan sorotan begitu. Ya dalam rapat kerja bersama ya Komisi 11 ya DPR ya telah menerima banyak kritikan rendahnya penerimaan pajak hingga memicu respon yang bernada satir lah begitu kan ya ketika yang menyebutkan pajak anggota DPR bisa dinaikkan terlebih dahulu jika kebijakan ya penarikan besar-besaran ingin diberlakukan. Nah, nampaknya DPR sudah mulai kalang kabut. Sana sini begitu. Coba kita lihat saja ya cuplikannya seperti ini. Saya jawab nggak selesai satu hari nih kalau mau jawab semua. Jadi akan saya jawab yang berat-berat aja. Ini saya banyak ditegur masalah pajak dan kenapa? Pajak. Oh? Ya, terus. Ada pajak dan lain-lain. Seolah-olah keadaan normal. Yang perlu kita ingat adalah kita keadaannya nggak normal sampai September kemarin, Oktober aja baru mulai balik, belum keluar dari ketekanan loh. Ini yang coba kita perbaikin. Jadi jangan dihitung sebagai keadaan normal. Lagi ketika ekonomi sedang melambat, dan ini banyak, saya baru tahu di sini banyak ahli ekonomi, mantap diskusinya nih pasti nih. Muridnya beliau dari PKS, Temennya. kenapa lu lulusin? Kalau lulusin. Bagus itu. Saya mau tekan dia Kalau sini. di ITB nggak lulus katanya. Saya Pak Aristurin ini konseptual sekali. Cuman keadaan yang mesti kita lihat adalah saya bisa aja naikin tarif di sana sini, tapi hasilnya pasti lebih jelek daripada yang sebelumnya. Kenapa? Waktu ekonomi lagi jatuh. Ya sebagai ini saya bilang kalau kita kan tahu Pak kebijakan kontrasiklikal. Kalau lagi jatuh kita bebanin lagi akan lebih jatuh lagi. Harusnya malah kita ngasih stimulus besar-besaran. Ini kan kita cukup taktis di sini ya di Kementerian Keuangan cukup mirip karena nih senior Anda nih pelitnya minta ampun. Jangan kasih dengan yang ada aja. Jadi kita optimalkan beliau juga pelit sama aja. Jadi kita optimalkan yang ada. Jadi kita optimalkan uang yang ada untuk menciptakan perbaikan ekonomi dan alhamdulillah sekarang sudah mulai terlihat. Tapi bukan berarti keadaan sudah normal. Jadi kalau Anda tanya, kenapa pajak Anda turun segitu banyak? Ya waktu itu lagi susah. Kalau bisnismen lagi susah dipajakin ribut pasti kan. Uangnya juga nggak ada. Orang lagi rugi. Jadi itu yang mesti ditaruh di kepala kita bersama-sama ya. Emang saya akuin pengumpulan pajak masih di bawah target. Akan kita perbaiki ke depan. Tapi tolong diingat juga sampai September Oktober itu kita enggak ideal kondisinya. Kalau saya lihat gambar uang tadi, coba kasih lihat gambar pertumbuhan uang.
Itu sudah cukup lama sebenarnya dari 2004. Jadi ekonomi kita masih susah. Apa mau kita tekan masyarakat kita, pengusaha kita? Kita pasti hancurnya. Jadi tolong dipertimbangkan juga hal itu. Saya juga pengennya pajaknya maksimal ini. Tapi ketika kita masih memberi stimulus ke ekonomi, saya belum memberi stimulus yang besar ya. Saya hanya memaksimalkan, mengoptimalkan uang yang ada supaya ekonomi bisa recover itu. Dalam keadaan seperti itu, acuan-acuan yang normal, penilaian dalam keadaan yang sehat menjadi tidak pas, Pak. Jadi saya juga mau kalau bisa kita hajar, terutama anggota DPR pajaknya kita naikin ya. Saya digebuk nanti, atau Pak Tommy atau Pak ini. Cuman nggak seperti itu kondisinya. Ketika uang kita seperti ini kan sebetulnya 2000 indeksnya udah direm nih 2004 ke sini. Ini udah negatif pertumbuhan uang kita. Kita susah. Cuman waktu itu kita semua belum sadar. Dan saya sekarang mencoba memperbaiki ini. Dan itu pun masih belum optimal. Karena kan fiskal, ya fiskal. Masih ada sisi mesin ekonomi kita yang belum membantu dari sisi moneter. Ini injeksi positif masih dari sisi fiskal aja. Sekarang tumbuhnya mungkin dengan injeksi tambahan 10% lebih mungkin sekarang. Tapi kan uang di bank sentral masih banyak, boleh ngomong gitu ya? Boleh. Mereka menyerap uang dari perbankan itu 1.000 triliun sekarang di SRIB dan open market operation-nya. Kalau bantu sedikit aja, lebih bagus lagi. Ini kan saya pikir dalam keadaan sekarang tumbuh 20% untuk M0 masih bisa ditolerir tanpa menimbulkan inflasi yang berlebihan atau tanpa menimbulkan ekonomi kita kepanasan. Kan yang situ di bawah Komisi 11 juga. Coba dia diketok-ketok sedikit biar kita bisa jalan bersama gitu. Tapi kita Pak Menteri, rencana kita memang mengagendakan untuk rapat KSSK Pak di Komisi 11 Pak. Oke, kalau nanti boleh bicara bebas, kita debat itu bebas-bebas. Kita berikan kewenangan penuh untuk Bapak sebagai koordinator untuk membicarakan apa saja Pak. Terima kasih atas dukungannya Pak Ketua. Kan ini bukan buat kita, tapi bukan saya, bukan buat DPR, tapi buat seluruh masyarakat kita. Gimana caranya supaya kita bisa tumbuh cepat sesuai dengan rencananya tadi. Kalau melihat itu tadi masukan dari Pak Dolvi, ya itu kan semua angka-angka dari apa? RPJMN ya. RPJMN kan banyak sektornya Pak ya. Bapak nanya ke saya itu, saya nggak tahu, saya boleh nggak masuk ke sektor-sektor itu, karena setiap saya masuk ke sana orang bilang Anda masukin urusan kementerian yang lain, ya bukan urusan saya emang, tapi kita akan coba diskusikan sana supaya itu Pak Ketua, jalan boleh merespon semua. Pak Ketua? Boleh. Silakan Pak Dolvi. Saya terus Pak. Problem-problem itu menjadi keluar ketika pertumbuhan kita lambat di bawah targetnya. Ketika tumbuhnya cuma 5%, ya begitu. Manufacturing sektor yang nggak tumbuh, ya tumbuhnya pelan lah. Yang lain juga sama, termasuk penciptaan lapangan kerja, termasuk juga penguatan kelas menengah kita. Kalau 5% begini-begini aja, nggak tumbuh. Makanya ke depan saya ingin uang yang ada, APBN yang ada bisa maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga ada penciptaan lapangan kerja yang betul bukan non formal, yang betul-betul formal sektor yang disorot oleh Pak Dolvi tadi. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai, kita susah menciptakan lapangan kerja yang berkesinambungan untuk orang-orang yang bisa bekerja formal. Kalau non formal kan kita nggak tahu kesejahteraannya bisa naik terus apa enggak. Tapi itu modalnya adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Ini saya baru dorong yang ini kan, yang ada di tangan kita dulu. Ke depan kita akan pastikan iklim investasi akan lebih bagus lagi. Kementerian Perekonomian sudah melaunch Satgas percepatan ini ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Kemarin sudah dibicarakan masalah penyerapan anggaran, sekarang dimonitor tuh anggaran pusat tuh seperti apa, penyerapan seperti apa, semua menteri ada di situ, dan kalau nggak kalau penyerapan lambat mulai ditegur katanya. Jadi bukan saya lagi yang negur, tapi Kemenko
dengan seluruh kementerian yang ada di sana. Ada 26 kementerian yang terlibat di Satgas tersebut. Nanti yang kedua adalah debottlenecking. Debottlenecking kita sudah bicara dengan beberapa pengusaha, beberapa asosiasi, dan sudah memasukkan keluhan-keluhan mereka dan kita mulai perbaiki. Tapi yang lebih seru lagi nanti ke depan, mulai minggu depan, kita akan buka pengaduan khusus untuk para pelaku bisnis yang mengalami gangguan bisnis di seluruh Indonesia. Mereka akan bisa mulai ngadu minggu depan lagi akan kita mulai sidangkan satu persatu, case by case. Kalau di atas kertas kan, peraturan gampang kan, bagus, OES ideal. Kalau saya dengar laporan kemarin juga bagus, semuanya lancar. Tapi di lapangannya kan nggak gitu. Investor belum masuk ke sini dan kita kalah dengan Vietnam dan lain-lain. Saya harapkan nanti dengan adanya sidang-sidang seperti itu, kita akan betul-betul tangani masalah yang betul-betul dihadapi oleh pelaku bisnis. Dan nanti ada juga di situ ada Pokja 3, kalau ada peraturannya. Kalau di Pokja 2 yang debottlenecking tadi ada masalah yang ditemukan masalah peraturan, nanti peraturannya dilempar ke Pokja 3. Pokja 3 aja akan memperbaiki peraturannya. Dan kami akan monitor terus nanti dari Pokja 2 gimana implementasi perbaikan peraturannya. Dengan cara itu saya pikir kalau moneternya bagus, optimal, fiskalnya bagus, optimal, belanjanya masyarakat bagus, nanti terus iklim usaha jadi diperbaiki secara terus-menerus ya. Ini kan saya pikir setiap Senin atau Selasa saya akan sidang, kita akan mungkin 7-8 kasus setiap hari itu nanti kita bereskan. Saya pikir akan membaik dengan signifikan dalam setahun iklim usaha kita. Dalam keadaan seperti itu nanti kita baru bisa melihat atau mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kalau udah 6%, saya pikir tahun depan udah bisa 6%, nanti baru kita kenakan pajak-pajak tadi itu. Pajak-pajak yang selama ditunda. Saya pikir kalau udah orang lebih gampang cari kerja, udah agak makmur sedikit, dipajakin juga nggak akan marah-marah lagi seperti kemarin ketika ekonomi jatuh. Jadi tentunya akan kita perhitungkan seperti apa nanti pajak yang pas buat masyarakat, buat kita, tanpa mengganggu momentum pertumbuhan yang terjadi. Jadi begitu Pak Dolfi. Jadi dengan cara itu kita harapkan nanti semuanya bisa membaik. Angka-angka target tadi nanti kita akan lihat di akhir tahun. Kalau Anda misalnya bilang kalau nggak tercapai, apa konsekuensi untuk Kementerian Keuangan? Coba Pak, lu kan gurunya, guru itu ada masukan nggak? Mau ngapain? Gaji dipotong? Ada gaji. Mau diapain? Gaji mulai gaji menteri lah. Oh, menteri luar? Nggak, kita akan lihat. Artinya gini. Ada peraturan. Pak Menteri, sebelum yang ke situ tadi, izin Pak Ketua. Silakan. Tadi mengenai apakah Menteri Keuangan bisa ikut masuk di dalam sektor-sektor yang tadi itu, pertanian, pertambangan, dan seterusnya yang banyak itu tadi. Kalau kita baca di Undang-Undang Keuangan Negara, Pak, tugas menyusun APBN diserahkan kepada Menteri Keuangan, diberi kuasa oleh Presiden di dalam menentukan kebijakan-kebijakan fiskal, termasuk logical framework dari program-program kementerian lembaga. Masuk akal apa enggak? Bahkan pernah menjadi temuan BPK bahwa program-program kementerian lembaga itu tidak memenuhi aspek logical framework dari mencapai sasaran pemerintah. Kalau Menteri Keuangan bisa memotong anggaran, kenapa Menteri Keuangan tidak bisa mempertajam program? Kalau sektor-sektor ini tidak disentuh, Pak Menteri, tugas siapa? Karena kalau kita hitung, Pak, sektor-sektor ini, Pak, 75% ada pengampunya di kementerian. Pertanian, di Kementerian Pertanian. Pertambangan, ada kementeriannya. Industri, ada kementeriannya. Kalau kementerian-kementerian ini tidak hanya membelanjakan APBN saja, ya nggak akan mendorong pertumbuhan ekonomi, Pak Menteri. Tapi kalau didorong kementerian-kementerian ini membuat kebijakan yang bisa menghasilkan nilai tambah di setiap sektor, contoh yang paling ekstrim yang saya bilang tadi, pertanian. Dengan satu kebijakan saja, pertumbuhan ekonomi sektornya langsung lompat.
hanya menyerap gabah petani 6.500 per kilo. Nah, maksud saya sektor-sektor yang lain, kementerian lain didorong Pak Menteri untuk ada kebijakan-kebijakan yang bisa menghasilkan nilai tambah ekonomi. Kalau tidak, seperti kata Pak Aris, konsumsi ya segitu terus. Belanja pemerintah ya mau mengundang investasi, kita tahu problemnya. Undang-undang Ciptaker dari disahkan sampai sekarang, kalau ditanya sudah berjalan, 50% berjalan aja sudah bagus. Itu Pak Menteri. Terima kasih Pak Dolfi atas penegasannya. Saya pikir juga tadinya saya boleh begitu. Tapi kan waktu saya gitu banyak yang ribut. Tapi kalau ditegaskan lagi seperti ini ya saya akan lihat lagi nanti. Kita terima kasih atas dukungannya saya pikir. Emang harusnya sih kita bisa kontrol paling enggak uangnya dipakai yang betul dan bisa menghasilkan impact ke pertumbuhan ekonomi yang baik. Jadi terima kasih atas dukungannya Pak. Kalau kita memberikan dukungan Pak, karena instrumen yang Bapak gunakan masuk ke mereka itu adalah instrumen Bapak bagaimana APBN itu dibelanjakan dengan benar. Instrumen itu boleh Pak, dan itu kewenangan Bapak. Karena instrumen yang Bapak gunakan adalah instrumen di wilayah kewenangan Bapak dalam rangka APBN digunakan dengan benar. Termasuk Bapak mengontrol APBN ini sudah berapa jauh besaran serapannya. Itu Pak. Itu menurut saya sangat luar biasa Pak. Gitu. Silakan dilanjut Pak. Terima kasih atas dukungannya Bapak Ketua dan Pak Dolfi. Kami akan jalankan sesuai dengan petunjuk barusan. Saya pikir kementerian lain akan gonjang-gonjang sedikit nanti. Ya. Untuk restitusi tadi dari Pak Haris, restitusi cukup besar. Yang penting kan memang nilai netonya kan. Saya dapat masukan juga rupanya restitusi yang tahun ini itu restitusi dari 2 tahun sebelumnya yang ditangguhkan. Jadi tahun depan mestinya akan lebih kecil dibandingkan dampak negatifnya yang tahun ini. Jadi 2 tahun lalu ditangguhkan, ditaruh semua di tahun ini. Jadi turun ke bawah banget itunya netonya gara-gara itu. Tapi ya nanti akan kita perhatikan juga restitusi seperti apa prakteknya yang baik karena kelihatannya beberapa juga yang beberapa tempat. Interupsi yang, Pak Menteri. Ya. Tadi menarik itu Pak, restitusi 2 tahun sebelumnya ditahan nilainya mencapai berapa ya Pak? 250 Pak. 250. Jadi 2 tahun restitusi 2 tahun yang lalu. Iya, pemeriksaan atas 2023, 2024. Ya lanjut Pak. Itu saya baru sadar juga tadinya saya pikir kalau gitu dicicil setahun aja, tapi udah keluar semua. Begitu saya masuk tinggal sedikit yang tersisa. Ya saya nggak bisa apa-apa lagi untuk itu. Tapi ke depan akan kita pastikan BKF akan ikut campur juga dalam hal pencairan restitusi ya. Lo apa? Oh DJSF. Biar keren namanya jadi DJSF akan ikut serta lagi untuk supaya restitusinya bisa berjalan lebih tertib. Terus untuk penempatan dana yang Bapak kritikan undisbursed-nya 35%, ya undisbursed karena mereka masih punya Lain. ketika itu kan lain ya Pak, ketika ekonominya melambat ya begitu. Tapi kita paksakan itu jalan, ketika uang masuk di sistem itu harus jalan, nanti undisbursed-nya harusnya makin lama makin berkurang. Memang banyak yang kritik katanya undisbursed-nya tinggi, kenapa Anda taruh uang lagi lebih banyak, pasti nggak berfungsi. Tapi kan kalau lihat hasilnya, kelihatannya berdampak juga dan cukup signifikan. Artinya teori-teori ekonom yang Bapak dengar itu salah teorinya. Saya tahu beberapa ekonom ngomong gitu, mengkritik saya habis-habisan di awal, tapi kan dampaknya beda tuh. Kita lihat hasilnya aja. Kalau saya jelasin teori mereka juga nggak ngerti. Jadi kita lihat hasilnya, memang berdampak. Dan ini eksperimen yang sudah kita lakukan berkali-kali dan saya yakin ke depan harus kita jaga terus. Itulah tadi ya apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Nampaknya ini menarik begitu kan ya. Kalau toh pada akhirnya pajak naik turun begitu kan. Inilah strategi Pak Purbaya untuk melihat ya orang-orang kaya yang berada di luar negeri, di dalam negeri begitu kan ya, bisa saja begitu sebagai alternatif begitu sebagai terobosan baru untuk bayar pajak dan sebagainya. Dan salah satu yang kemudian diungkapkan oleh Pak Purbaya ini nampaknya sangat luar biasa, terutama pajak ya di DPR.
Kalau rakyat misalnya begitu kan setuju soal pajakin 50% begitu kan. Nah, ya DPR dipajakin 50%, apakah setuju dengan soal ini? Jadi semuanya disikat begitu kan. Oleh Pak Purbaya ini disikat begitu. Jadi rata-rata begitu kan, kalau kita melihat dengan data kabarnya begitu kan ya, yang cari kerja ke luar negeri itu rata-rata terpaksa karena di negeri sendiri susah ya cari kerja, alias kurangnya pekerjaan buat warga lokal ya di negara sendiri ya, terus kemudian cari pekerjaan sana sini begitu. Akhirnya mau tidak mau semuanya kita ya soal impor ya, soal ekspor ya. Ini kita lihat saja kebanyakan di negara kita itu adalah impor begitu. Soal makanya kebijakan dari Pak Purbaya ini soal impor barang baju bekas ya, barang ini dan sebagainya itu ditindak cepat ya, ditindak tegas oleh Pak Purbaya. Karena apa? Karena ini akan menambah ya penurunan pajak bagi Indonesia itu sendiri. Kenapa kok seperti itu? Ketika masyarakat ini belanja semuanya, barang-barang lokal di situ begitu, lalu kemudian orang akan membayar pajak. Setelah kalau orang itu mengimpor begitu kan ya, apapun barang yang ada, maka kemudian impornya disitulah yang kemudian bayar pajaknya dikit, ya dijual seenaknya begitu kan, dijual dengan untung yang banyak begitu. Dan inilah yang tidak mau dilakukan oleh Pak Purbaya. Tapi kenapa DPR bereaksi keras begitu? Wah, saya nggak tahu begitu. Tapi kita tunggu saja begitu. Ini menarik ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.